we are back. Dan pemirsa pikir, kenapa you are back terlalu cepat? Karena dari 2 minggu yang lalu, we're back untuk prediksi Fight Night 42. Kenapa itu? Karena dari One Pride MMA, kita ada komitmen untuk sahabat MMA sama pemirsa kita untuk 2 live Fight Nights a month. 2, bukan 1. Karena itu, kita back on track. And hari ini, saya dengan probably one of my favorite people, karena dia making kita trending terus. Namanya Bro Wardi. Nama saya David Burke, Chairman One Pride MMA, and my name is Wardi is Becak Lawu. Becak Lawu in the house. Alhamdulillah ya, kita One Pride MMA, we're doing what we do. Kita masih bangun MMA di Indonesia ini, dan thanks to fighter-fighter seperti Bro Wardi dan semuanya yang ikut kita bisa jadi satu yang there's only one olahraga sekarang di Indonesia yang masih ada live. Kita juga harusnya simbiosis fighter membutuhkan wadahnya itu One Pride, dan sama sebaliknya kita saling membangun. Benar, kita together as family, kita bangun MMA ini. Dan kenapa kita masih bisa ada live eventnya One Pride MMA? Karena protokol kita, teman-teman, aku mau jelaskan lagi, ketat. Nomor 1, nggak ada, maaf ya teman-teman, kamu nggak bisa nonton, nggak ada penonton. Kita di studio, namanya bubble, sterile situation. Sterile situation itu apa? H-14, fighternya rapid kan? Ya. Terus sampai Jakarta, H-3, ada swab. Sampai hotel itu di lockdown kan? Di lockdown, nggak boleh kemana-mana, ada jam untuk dikunjungin oleh panitia, jadi nggak boleh kemana-mana. Tapi kemarin saya sempat dimarahin sama fans saya. Wah gimana sih, saya pengen nonton Mas Wardi tapi nggak bisa. Ya saya mohon maaf ini karena kita masih protokol, tolong dimaklumin. Itu dia. Dan karena itu kita bisa jalan. Ya betul. Ya, so syarat utama ya. Benar, itu kita bisa jalan karena komitmen kami untuk One Pride MMA and untuk sahabat MMA sama pemirsa is kita harus ada eventnya. Yap. Kalau kita tidak menjalankan protokol dengan baik, kita akan dilarang acara kita. Absolutely. Dan kalau dan eventnya juga sudah mulai, kita juga punya namanya sterile situation. Orang yang masuk ke studio yang ada One Pride Arena harus punya badge yang sudah di situ, green sticker itu yang hijau, itu sudah lewat PCR test yang negatif. Kalau steril, gitu, steril. Setiap tandingnya selesai, kita langsung disinfektan semua One Pride Arena-nya. Kasihan yang kameraman juga, karena dia juga dapat disinfektan juga kameranya sama orangnya. So dia sampai rumah dia bersih banget, nggak masalah. Okay. Anyway, hari ini kita here with Mas Wardi untuk namanya prediksi 42. Tapi sebelumnya kita mau bahas sedikit Fight Night 41. Wow. Dan ada orang yang tanding di situ yang namanya Suwardi. Kalau nggak salah, menang dia. Ayo, kasih tahu apa yang terjadi. Yes, alhamdulillah kita udah ngelewatin pertandingan yang baik. Persiapannya pun dengan jauh lebih baik dibanding pertandingan yang dulu. Karena saya seperti kayak meriset sendiri, wah saya mesti kembali jauh lebih baik agar bisa mengambil kembali sabuk itu. Nah kemarin itu pada saat melawan Winardi ada sedikit kendala, yaitu overweightnya si Winardi. Dia overweight berapa? 3 kilo. 3 kg? 3 kilo. Wah, okay, 3 kilo muscle luar biasa. Dan saya tetap mengambil pertandingan itu karena saya berpikir ini acara One Pride terus jalan. Nah, saya nggak mau One Pride juga rugi. Saya juga udah berlatih giat selama 2 bulan, nggak mungkin saya juga datang dengan sia-sia. Winardi pun mungkin sama, walaupun dia over di situ. Oke, kita jalanin. Resikonya banyak, tapi menang kalah buat saya tidak ada masalah. Thank you. Makasih yang banyak. penting saya Aduh, One Pride jalan. Ya, thank you. Kita benar-benar terima kasih banyak. Sama-sama. Dan alhamdulillah bisa memenangkan pertandingan dengan cepat. Saya nggak nyangka sih bisa cepat Pak David. Saya pikir saya sampai 2 round, 3 round gitu kita baku hantam berdarah-darah gitu. Tapi ternyata dapat bonus. Oke. Submission. Kasih tahu ke pemirsa,
apa bonusnya? What did you do waktu kamu bisa kunci untuk submission ini? Oke, kemarin karena mungkin latihannya bagus, dapat kesempatan ngambil submission, 2 submission sekaligus dalam satu waktu ya. Sampai kemarin tuh diliput sama BJJ luar negeri juga itu. Wah, itu luar biasa. Suatu kebanggaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Gara-gara Pak David nih. Oh, no. Itu bukan kita. One Pride is made because of fighter kita kan. And teman-teman fighter juga, kalau kamu dengar cerita ini, kamu pikir, okay, kamu boleh overweight untuk fight. No, ada penaltinya. Alhamdulillah waktu itu lawannya Mas Wardi yang bilang, okay, aku terima ini, aku masih mau fight. Ada fighter yang bilang dia nggak mau fight sama you kalau kamu overweight. So, kamu harus exit hotel, pulang, finish. Okay, Billy Brando. Bagaimana, Mr. David? Itu jadi viral. Ya, kita ada UFC fighter yang luar negeri yang posting untuk itu. Dan saya sendiri nanti ada satu fight lagi yang Windry. Oh iya. You do that. Yes. I do Billy. You do Windry. Yeah, okay. So Billy sama Brando, kita tahu Brando lagi latihan di Bali MMA. It's a great place. Itu yang timnas kita juga latihan di situ. Kami nggak tahu Billy juga di Bali. Satu kecamatan loh. Satu kecamatan. Ada Sinergi, ada Bali MMA. Dua-duanya nggak ketemu. Nggak ada satu orang yang tahu Billy di situ sama Nico Han. Ya. Dan skill set dia yang dia bawa, jangan lupa, Billy is a white belt BJJ. Tapi dia take down defense-nya and ground control. Luar biasa itu. Kaget lah. Waduh. Unbelievable. So, untuk saya, the most developed fighter untuk outside you, untuk federasi kita, has to be Billy Pasulutan. He is crazy. Brando datang, siap. All the best training, everything was there. Tapi dia belum siap untuk Billy. So Brando, come back. Kita lagi tunggu. Harus ada rematch nih ya. Billy, you are the champion. Nobody is going to ask you a question. Bro, Windry 105 sama Sarwa Edi ya. Itu sudah saya perkirakan bakal terjadi saling pukul karena berat segitu welter itu powerful semua. Walaupun terkesan lambat, tapi sekali punch pasti akan duk dan betul saja. Itu Billy sama kakinya. Iya, betul kakinya. Tapi kalau yang berat-berat kecil kan cepet kan, kesana kemari gitu. Nah sedangkan di kelas welter kayak Ahong, Windry, Sarwa Edi, pelan tapi sekali jab, kencang, powerful. Dan terjadi kemarin luar biasa. Windry bisa memenangkan pertandingan dengan baik sampai goyang TikToknya keluar itu kan. Dan itu aku lihat TikToknya luar biasa menjadi kontender di kelas welter ya Pak ya? Hah? Kontender di kelas welter berarti? Iya, itu jadi contender kan now. Iya, jadi contender dia. Oke, itu Fight Night 41 dan terima kasih banyak ke teman-teman semua yang nonton itu. Terima kasih banyak untuk komen-komen Anda semua yang ditulis-tulis. Dan untuk ini yang prediksi 42, kita minta you tulis komen. Apa aja yang kamu mau, kamu suka sama kita, kalau kamu nggak kritik kita juga, kita nggak lebih baik. Kamu harus kritik. Ya, aku suka fighter A, kita mau ini menang. Yang Bro Dave sama Suwardi bilang itu salah, it's okay. Tulis ya. We're fine, we're good. Like, comment, subscribe. Okay. Prediksi Fight Night 42. Boom. The Judgment Fight. Okay. Title fight-nya, one of my favorite fighters yang feeling saya is the most underrated champion we've got, tapi skill setnya luar biasa. Mas Ade Permana dari Bandung Massive. Bandung Massive. For a small guy, Bandung Massive. Karena semua Bandung lagi support dia kan. Against Imam Solekin. Kita lihat fight card-nya, live fight card. Okay, so title fight-nya Ade Permana sama Imam. Ada comment event Rudy Ahong Gunawan. Ahong is back. Berapa tahun dia absen, Pak? 3 tahun. 2 tahun, 2 tahun. 18 sampai 20, now going to year 3. Wow, luar biasa. It's a long time loh, itu lama loh. 2,5 tahun, voila. Against Alex
Alex is still fresh ya? Fresh. Yeah. Tapi terakhir juga bermain di tahun berapa? 2019. 19, oke. Kemudian Dan ada ada 3. perbaikan peringkat di kelas light Triswarnawan Andri Setiawan dan ini luar biasa. Oke. Debut tapi keren. So, ada yang tanya, debut main card, kenapa? Ada banyak yang tulis mau lihat ladies fight on main card. So, kita cari ladies fight untuk main card. Tapi ladies fight ini bukan ladies fight yang biasa. Ini strawweight contender yang baru sign kontrak sama One Pride. Nomor 1, Nurul Aziza. Dia kasih tahu. Luar biasa. Teman-teman harus tahu juga bahwa kedua fighter ini benar-benar fighter yang benar-benar berbobot. Terutama Nurul Aziza sempat mencetak rekor muri sebagai pemegang juara di beberapa cabang olahraga. Dan itu luar biasa untuk seorang cewek. Kalau nggak salah dengar-dengar juga Linda pernah kalah dengan Nurul pada saat boxing. Wah ini keren. Berlatih di BSA itu daerah Tangerang dengan satu camp dengan Ervin Shah yang dulu pernah lawan saya. Oh iya. Oke iya. Nah kemudian masih tercatat sebagai atlet Jiu-Jitsu Indonesia Timnas. Sudah pasti kita tidak bisa meragukan kemampuannya. Siap nonton. Berkali-kali menjuarai ke kompetisi lokal baik itu kickboxing, MMA amatir, tinju, jiu-jitsu, pokoknya lengkap nih. Paket lengkap di Nurul Aziza. Wih. Yes. No. Pemain lama, sempat istirahat lama, akhirnya kembali lagi. Main di One Championship kan? Sempat main di event yang itu, Iya. No, nggak apa-apa. Kita punya MOU sama One Championship juga, so kita bisa bilang One Championship. Partner kami One Championship. Dulu dia main di situ. Iya. Balik ke situ. Mungkin karena habis kontrak atau melihat persaingan di sana makin berat, akhirnya stop dulu, kemudian masuk ke One Pride. Tapi backgroundnya sangat lengkap karena boxingnya kental banget, kickboxing dan satu camp dengan Linda Daro. Sudah pasti ini syarat dengan kemampuan yang hebat pastinya. Yeah. So, ini saya tunggu-tunggu banget nih. Untuk debut fight, pemirsa, itu debut fightnya. 2 national champions and women. Don't be crazy. Oke, kita analisa yang pertama. Ini dia. So Nurul sama Dwi. Kita nggak punya background, nggak ada win sama loss, tapi debutannya Muay Thai, kickboxing, jiu-jitsu, tinju, Muay Thai, kickboxing. Ini striking atau ground? Belum tahu kan? Benar-benar lengkap mereka. Mereka bisa nguasain ground fight, mereka bisa ngasihin striking dengan baik karena tercatat sebagai atlet-atlet striking. Terutama Dwi Retno adalah atlet kickboxing Semarang. Nah, Solo. Kemudian ada Nurul Aziza sebagai timnas jiu-jitsu. Dia di kamp Yusika tuh kayak background Kyokushin, tapi masih satu saudara dengan Han Academy. Oke. Sama itu yang ngajarnya sama. Right. Sedangkan Nurul seperti yang tadi saya jelasin dari PSE Martial Art. Right. Serious, right? Debut One Pride MMA, tapi dua-duanya seasoned fighters yang mudah-mudahan bisa bawa api yang kita cari untuk the strawweight division cewek untuk explode again. Ini saya ngerasain inilah awal-awal kebangkitan petarung-petarung wanita ini. Benar. Ini saya tunggu-tunggu ini. And ini kalau fight-nya selesai dengan style yang kita pikir bisa, itu bisa jadi viral lagi. For us, comment, agree, disagree, whatever you want, we'll take it. Next, ayo. Ada lightweight, perbaikan peringkat di kelas lightweight antara Triswarno dan Andri Setiawan. Ini perang saudara ya, karena sama-sama Joglo, dari on fire, sama satu kota kan? Satu kota. Mungkin setiap hari ketemu. Billy sama Brando Bali MMA Synergy, satu kecamatan sama. Tapi dia tahu dia latihan di situ kan. Nah seperti yang kita tahu, Joglo Camp itu kan punya top fight-nya itu Lamhot. Lamhot, striker terkenal man. Dengan tahan pukulnya. Nah, kemudian dari On Fire, Angga. Udah pasti kan kita tahu Angga. Juara dari light. Angga is also one of the most progressive and developed fighters yang kita punya dalam federasi kita dari 2020. He went like this. Tiba-tiba ya.
Itu luar biasa banget. Luar biasa. Nah, kalau masalah umur nggak begitu beda jauh karena masih 20-an. Kita bisa lihat tinggi beratnya, kalau berat masih sama ya. Nah, jangkauan sepertinya masih bagusan Triswarno. Ini kedua petarung ini tipikalnya brawl. Pokoknya maju terus, pukul-pukulan terus. Kalau dua-duanya maju terus, kita sudah lihat dia boom. Kalau kita lihat rekodnya di belakang ini, yang ini orang yang bisa striking ya, but we also see next slide, my friend. Okay, so kita lihat, loss, win, ground and pound. Ini decision, right? Rear naked choke, dia lost ke Michael. Terus di sini Andre lost decision against Alex Cannon. Ya. Oh. Wow, okay. Tadi sama-sama mereka terakhir kalah berarti. Benar. Tapi setiap pertandingan begitu saya lihat emang gila, syarat dengan pukul-pukulan, adu pukul. Lempar-lempar bom. Ini yang terakhir kan? Yang terakhir ini, ya. So dia win. Ana Mulyana ya. Loss. Okay. So interesting. Kalau fighter balik dari loss, apa rasanya? Rasanya luar biasa, itu panas dingin terus. Kita bener-bener kayak pengen ngembalikin percaya diri kita. Ya. Ada ring rust itu ada tuh. Ya. Tapi mudah-mudahan juga teman-teman yang lain kayak niru dari saya bahwa udah percaya diri aja, masuk, kita bisa kembali jauh lebih kuat. Benar. Dan feeling saya karena dua fighter ini dari camp yang sudah punya nama yang cukup baik, latihannya, persiapan untuk ini luar biasa. So pemirsa, it's going to be a great fight. Who do you think is going to win? Siapa dan anda pikir bisa menang fight ini dari Triswarno sampai Andre Setiawan? Ini gengsi satu kota ya. Gengsi. Satu kota. Jogja Massive. Dua-duanya dari Jogja kan. Dari Kraton. Yeah. Ayo Jogja, dukung mereka. Jogja harus nonton ini. Ya, siapa yang menangis? Angga juga dari situ kan? Iya. Kita Jogja, a lot of fighters dari Jogja, yang top fighters man. Benar-benar bagus. Next one man. What's that? Okay. Co-main event ya? Iya, co-main event. Aku sudah I don't know what to say. Karena kalau kamu nonton sosmed, kamu dengar komen-komennya dari Bro Ahong ini, dia sudah mulai untuk Theo. Iya, betul. Kan? Dia sudah bilang kemarin, sabuk, aku nggak perlu sabuknya. Kalau mau, kasih sabuknya orangnya. Yang kau cari, Theo. Gitu. Pengen orangnya. Wah, itu serem banget, So, ini part of the process untuk comeback dia kan. Rudy harus ketemu sama Alex. Tapi Alex juga good fighter kan. Ya, kemarin juga sempat udah ngeluarin Sewar juga. Kalau kali ini saya bakal bisa ngalahin Rudy. Kalau Rudy kalah, jadi tukang urut aja katanya. Wah, itu pedes sekali. Itu pedes banget. Lihat rekodnya ya. Rekodnya ini. So, dua-duanya kalau nggak salah, Alex, next slide, sir. Okay. So, here was that loss against Theodorus Ginting kan. Ground and pound. Tapi, look, 2 wins untuk Alex yang terakhir. 2 kali dia sudah Alwin Kincai sama Agung Maulana. He has won. He won with decision against Alwin Kincai. Terus dia sama punches-punchesnya against Agung Maulana. Alex itu is a good fighter. Dia punya skill set juga. Punching, striking, dia punya height, dia punya reach. Yang bagus banget. So untuk Rudy, kalau Rudy mau KO, because Rudy wants to be known as KO King, dia harus masuk dalam, dia harus come in kan? Iya. Dia nggak bisa jauh-jauh. Iya, dia ngejar terus. Dia harus ngejar terus. And then Alex juga punya punching power. Oh, luar biasa. Iya, dua-duanya. Kasih cerita nih sama Mr. David nih, kalau Alex Munster ini emang basicnya dulu petinju. Udah masuk ke benar-benar atlet daerah Jambi, kemudian memenangi beberapa medali, terus pindah ke profesional, masuk tinju juga, kickboxing juga. Untuk kompetisi-kompetisi di luar One Pride, Alex ini sering ikut. Bener. Terakhir itu waktu di Lindo Aji Championship, sempat meng-KO lawannya. Wow. Itu tuh gila. So ini bukan fight yang gampang untuk Mr. Ahong. Mr. Ahong kita semua tahu is a great fighter, dia pun. Tapi dia latihan juga luar biasa. Kamu lihat shape dia. Iya. Before and after. Walah. Perfect. Just like
Bukan 6 pack lagi. Berapa pack? 8, 9, lupa. Kayaknya 10 itu. 10 pack. So, dietnya bagus, latihannya bagus, Disiplinnya, basic skillnya juga ada. So, look, ini good fight ya. Oh, tapi terakhir kemarin saat Alex Munster melawan Andika, mungkin Pak David juga nonton, itu Andika sempat keteter karena uppercutnya Alex Munster. Ini yang mungkin harus perlu diwaspadai oleh Rudy. Yes, harus waspada. Ataukah Rudy mungkin udah merubah permainannya? Mungkin Ya. Karena ada banyak fighter yang comeback seperti Billy kan, seperti Angga. Semua waktu dia balik lagi 2020 ini, 2020 kemarin untuk 2021, kita lihat fighternya berbeda. Ototnya, muscle-nya, fokusnya, skill-nya juga naik kan. Stand-nya juga berbeda. Ya. Kalau dia masuk One Pride Arena, Anda bisa, wah ini confident banget. Udah, seperti kayak punya senjata baru ya. Benar. Karena semuanya is all part of the mindset juga. Anda tahu itu sendiri. Iya, It's a mindset thing. Kalau kita confidence, kita percaya diri, kita sudah trust, latihan kita itu maximum. All we can do is we have to fight. Iya. Kan? And these two guys are going to fight. Trust me, Alex enggak mungkin dia datang bilang, no. And Rudy lagi cari comeback untuk ketemu sama Theo. Alex mau stop dia di situ. So, this is gonna be fun, guys. Final. Wah, ini saya sangat salut sih sama Ade Permana. Belum pernah kalah sama sekali di One Pride. Ini prestasi terbesar banget. Yes. Dan orang yang humble, orang yang very simple man, dan orang yang fokus untuk latihan dia. Disiplin sekali. Disiplin luar biasa. Dan aku selalu bilang untuk fighter-fighter kita, champion kita semua, he is dalam bahasa Inggris the most underrated. Dan orang yang gak kasih dia the respect he needs. Pemirsa, this is a great fighter. Tolong respect this man. Kalau kamu mau tanding sama this guy, it doesn't matter how big you are, he could probably beat you. He can strike, dia bisa take down, dia bisa grapple, dia bisa kunci, he can kick, he can punch. He's an amazing champion. Tapi Imam, Imam ini seperti rising star pendatang yang rocket. Awalnya kalah-kalah, kemudian tiba-tiba boom, explosion. Kan kalah dulu kan, itu part of the process. Itulah kenapa dijulukin Samson Jawa. Mungkin karena powernya begitu besar gitu. Nah mungkin ini dia tingginya masih tinggi, championnya Mas Ade Permana. Berumur juga ya. Beda 30-20 tahun loh. I mean that's a young man. Menurut Mr. David pengaruh nggak masalah umur? No, of course. Wadi sendiri yang bilang itu. Umur doesn't matter. Look at me. Age is just a number loh. Ya, betul banget. Nah, dia di peringkat kelima. Rekor. Next slide please. 2-0. Look at that. Look. Nih, saya bisa lihat. Semua tiga-tiganya win. Ini sedang on fire, Pak. Ini sedang on fire yang Solihin. And dia ground game-nya juga kuat lah. Kuat. Very strong ground and pound, renegade choke, triangle choke. Ada ya. Mungkin itu karena itu dijulukinnya Samson Jawa kali ya, karena kuat banget. Benar. Tapi Bandung masif. Teman-teman dari Bandung selalu kalau ada yang alhamdulillah ada satu tempat yang ada punya support yang luar biasa, itu di Kota Bandung. No one can be, he is really good. Yang kita cari is mudah-mudahan as Ade progresses di semua kota-kota orang bisa appreciate itu namanya Ade Permana. Tapi Imam ini bukan gampang ini ya. Bukan sembarangan. No, it's not easy fight lah. Dia benar-benar di 3 pertandingan terakhirnya menunjukin performa yang luar biasa, peningkatan yang tajam sekali Pak David. Terutama di bagian ground and pound-nya itu kenceng banget. Oh iya, kontaknya kan? Lewat Ivandi Saputra itu hancur Ivandinya. Kemudian saat lawan Tristian, itu terakhir pertandingan lawan Tristian. Iya. Tristian kurang bagus apa sih, keren banget. Tapi tiba-tiba di ronde kedua atau ketiga tuh kena triangle-nya. Tapi di sini yang di sini yang aku tahu, Ade fitnessnya. Oh bagus. Fitnessnya Ade is luar biasa. Aku belum tahu
fitnessnya Imam karena dia round 1, round 2. Iya. Ini Ade sudah ronde 3, ronde 4. He's already been there. Ya, pernah kelima ya Mas? I think dia pernah kelima juga. I think so. He has got the tank. Dia punya tangki yang cukup. Ya, otomnya keren banget. Yeah, he's like a tank. Dia non-stop. Ronde 3, ronde 4 dia mulai seperti orang baru mulai ronde 1 baru keluar dari locker room kan. Seger banget, seger. Okay, kita mulai lagi. Ini sudah tanding 15 menit. Dia like, let's go. It's like, okay. Ade, fitness. So, yeah, Imam, hati-hati mas. Kalau kamu ketemu sama orang ini yang fitness level yang luar biasa, yang reigning champion, tapi Ade juga harus hati-hati ya mas, karena Imam bukan fighter yang biasa. Dia like on a way up. Fire. Dia pernah satu camp dengan Gunawan Sutrisno ya, yaitu dulu pemegang juara distro di Eagle Eye. Eagle Eye itu masih kawasan Solo juga. Jadi mereka sering latihan bareng, udah pasti levelnya juga mungkin mau disamain gitu kan. Iya. Ini Jawa Barat versus Jawa Tengah. Jawa Tengah. Siapa yang menang? Tulis, write a comment. Jawa Tengah, Jawa Barat, supporters, ayo. Bandung Massive, let's hear you. Bandung Massive, tulis Bandung Massive. Bandung Massive, we love you. Tulisannya bagus banget. Oh, top. So it's good. Tapi benar-benar Ade Permana ini aset sekali sih, aset. Oh lah, great fighter. So Imam, siap-siap ya. Mudah-mudahan you're ready to do this. Yes. Okay, kita that's it for the main fight, guys. Kita fight 1942, the judgment itu hari Sabtu tanggal 20 Februari. Teman-teman jangan lupa, please. Pertama, terima kasih untuk support anda. Ya, kita masih on air, masih live fights 2 kali sebulan karena anda. You are the one who give us the energy. You are the one who gives the power. Untuk fighter-fighter kita, untuk Federasi One Pride, untuk jalan. Pak Ketum kita, Pak Abdi Bakri sudah kasih perintah, you must make sure ini fightnya di 2 kali sebulan. Alhamdulillah sampai sini kita bisa. Karena dia bilang sendiri, dia mau One Pride MMA sama Komite Olahraga Bela Diri Indonesia jadi national sportnya untuk Indonesia, insya Allah masa depan. Ya. So kita harus build this. Kita baru mulai 2016 teman-teman. I know, kita baru 4, mau tahun ke-5, and kita sudah jadi sebesar ini. Alhamdulillah. Karena because of you guys and fighters kini, fighter yang ada dua-duanya. Kita lagi di tengah aja kan, balance the two, right? Mungkin bagi teman-teman yang pengen nonton ke arena, mungkin harus bersabar dulu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali normal dan meramaikan arena One Pride yang kita cintai. Oh, yang 3,000 orang yang chanting Wati. And then not only di TV One Live, ada TV1News.com sama TV1 Connect aplikasinya. Semua live di situ Anda bisa nonton di HP you, di rumah, di jalan, di tukang bubur ayam, semuanya. Yang pentingnya jam 10 malam kamu sudah standby. Right? Okay. Insyaallah protokol kita juga jalan terus. Kita make sure semua fighter sama kru kita harus sehat terus, dan kita kasih dia full protection ya untuk ini jalan. Dan insyaallah kita ketemu you, saya sama Bro Wadi, kita ketemu you semua tanggal 20 Februari jam 10 malam. One Pride Fight 1942, the Judgment Fight. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah.